Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggambar data flow diagram di Power Designer 16. Yuk kita simak. Oh ya guys, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah data flow diagram sistem perpustakaan. Kita tentukan dulu misalnya satu proses seperti ini. Sistem informasi perpustakaan. Lalu kita tentukan dulu entitasnya. Misalnya di sini ada admin. Lalu ada member. Seperti ini. Lalu berikutnya misalnya ada kepala perpustakaan. Nah, misalnya seperti ini. Di mana member memberikan data member pada sistem. Lalu admin memasukkan data buku. Seperti ini. Lalu member juga memberikan data pinjam buku. Seperti ini. Lalu member juga memberikan data pengembalian. Nah, sedangkan di admin, dia nantinya akan mendapatkan report data member. Seperti ini misalnya. Kepala perpus misalnya mendapatkan report pinjam, lalu juga dapat report member. Seperti ini. Oke, lalu si member juga dapat report data member. Si member juga mendapatkan report data peminjamannya. Nah, misalnya kita akan buat seperti ini. Nantinya kira-kira kalau di Power Designer bagaimana? Untuk membuatnya di Power Designer, langkah awal kita bisa membuka program Power Designer-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Power Designer 16. Lalu kita bisa pilih Create Model. Di Power Designer 16 ada banyak kategori yang disediakan. Yang pertama ada bisnis, di mana di dalamnya kita bisa menggambar BPN. Lalu ada business communication, business process, city planning, organization chart, service oriented architecture. Lalu juga ada use case definition. Berikutnya ada juga kategori information. Di sini ada conceptual data, data flow diagram, lalu ada data movement model, logical data, physical data, UML class diagram, XML, multidimensional data. Lalu juga ada kategori application, di mana di dalamnya ada application arsitektur, BPEL, service diagram, service oriented arsitektur,
UML activity diagram, UML component diagram, UML sequence diagram, class diagram. Lalu ada teknologi, di dalamnya ada teknologi diagram, UML deployment, network diagram, sys-based IQ reference architecture. Lalu berikutnya juga ada requirement and planning. Di dalamnya ada free model, requirements, dan use case definition. Nah, di sini kita bisa pilih di information. Di situ ada data flow diagram. Kita klik aja. Misalnya seperti ini. Lalu model name-nya kita kasih nama dengan DFD purpose. Misalnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sebelah kanan tampilan, nanti teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ini ada toolbox, di mana semua diagram-diagram tersaji di sini, mulai dari seperti data store, lalu ada external entity, lalu ada resource flow, lalu ada proses, lalu juga ada split merge, lalu ada flow di situ. Nah, misalnya tadi kita ingin membuat sistem informasi purpose, data flow diagram sistem informasi purpose, kita bisa pilih di sini proses dulu, kita gambar prosesnya seperti ini. Oh iya, tampilan ini bisa berubah ya, karena data flow diagram itu ada banyak macamnya. Nah, kita bisa men-settingnya di tools. Kita cari dulu di model option, di tools model option. Nah, di sini ada settingan untuk kita memilih model diagramnya. Kita bisa menggunakan yang gain insertion atau Jordan. Nah, kita pilih yang Jordan aja dulu. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kita kasih nama misalnya sistem informasi perpustakaan. Seperti ini. Kita tekan OK. Nah, lalu kita tentukan entity-nya. Misalnya tadi ada 3 entity. Kita pilih di sini, kita cari yang entity. Di sini ada external entity, kita klik, lalu kita tambahkan 3. Kita buat 3. 1, 2, 3. Kita kembalikan lagi ke menu panah. Kita double klik di sini. Kita kasih nama entitas yang pertama adalah misalnya admin. Seperti ini. Lalu kita tekan OK dulu. Berikutnya yang kedua ada member. Misalnya seperti ini. Kita tekan OK. Berikutnya ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan. Seperti ini. Lalu kita tekan OK. Oke, sudah jadi satu proses dan 3 entitas. Sekarang bagaimana kita menghubungkannya atau memberikan data flow-nya. Nah, di sini ada flow, kita klik aja. Misalnya si admin tadi memasukkan data buku. Kita tekan, klik, lalu kita tarik, kita drag, lepas di proses. Seperti ini. Kita ganti ke pointer lagi atau ke kursor. Kita double klik di garis, klik-klik seperti ini. Kita kasih nama flow-nya. Misalnya data buku seperti ini. Lalu kita tekan OK. Sudah jadi flow data buku. Tampilannya kurang bagus jika nama flow-nya tidak dimunculkan. Nah, bagaimana cara memunculkan nama flow-nya? Kita klik di garis tadi, di flow tadi, lalu kita klik kanan. Di situ ada format. Kita bisa mengganti model garisnya ya di corner. Kita pilih yang model seperti ini misalnya. Lalu di sini ada konten. Nah, di konten ini kita pilih centernya name. Seperti ini, lalu kita tekan OK. Dia akan muncul seperti itu. Model garisnya bisa kita geser-geser seperti ini. Oke, lalu misalnya kita lengkapin dulu ya. Kita lengkapin dulu garis-garisnya. Misalnya seperti ini, di admin ada satu yang masuk, lalu di member ada satu yang masuk,
Ada yang keluar. Ada yang keluar. Oke, kita lengkapin dulu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk yang kepala purpose, semuanya mengarah ke kepala purpose. Kita lengkapin aja dulu. Si admin tadi dapat report data member. Misalnya seperti ini, kita tekan OK. Format garisnya jangan lupa. Saya ganti name, line style-nya juga saya ganti. Kita rapikan. Nah, misalnya seperti ini. Lalu untuk yang member yang masuk, misalnya di situ ada data member. Seperti ini. Lalu kita tekan OK. Formatnya kita rapikan dulu. Name. Oke, data member sudah. Lalu ada data pinjam. Data pinjam seperti ini. Kita tekan OK lagi. Kita klik kanan, pilih format. With corner. Cornernya kita ganti format modelnya. Kontennya kita pilih center yang name. Kita tekan OK. Oke, sudah. Ini kita rapikan gini misalnya. Nah, lalu bentar. Nah, sekarang yang masuk itu adalah misalnya report data member. Oke, sekarang formatnya kita rapikan lagi. Kontennya name, cornernya kita ganti modelnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu proses pengembalian misalnya ya data pengembalian. Oke. Formatnya jangan lupa. Corner modelnya kita ganti lalu centernya adalah name. Seperti ini, kurang satu garis. Yang mengarah adalah report data pengembalian. Saya tekan OK, klik kanan format. Kontennya jangan lupa saya ganti ke name, line style-nya, cornernya saya ganti modelnya, lalu tekan OK. Oke, sekarang tinggal yang kepala perpustakaan. Dia hanya terima report. Misalnya di sini adalah report pinjam. Oke. Formatnya, cornernya kita ganti, lalu kontennya saya ganti name. Oke, sudah muncul. Lalu yang satunya adalah report member. Tekan OK. Klik kanan, format. Cornernya saya ganti modelnya, kontennya saya ganti name. Nah, jadi untuk membuat konteks diagram atau DFD level 0 ini cukup mudah. Kita hanya tinggal menggambarnya saja di Power Designer. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menambahkan untuk yang DFD level 1 misalnya. Nah, di menu toolbox sebelah kanan di sini ada open diagram. Teman-teman bisa klik di situ lalu tekan prosesnya. Kita perhatikan di sini. Jika proses tersebut itu belum memiliki DFD level berikutnya atau level yang lebih bawah, maka di proses tersebut tidak ada tanda plusnya. Bagaimana jika kita open diagram sekarang? Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kembali ke menu tadi, untuk kembali ke DFD level 0, di atas itu ada tab-nya ya. Kita bisa pilih ada bisnis proses diagram ya, yang satunya dengan yang sudah kita decompose. Nah, di sini ada muncul tanda plus. Sekarang kita lengkapi dulu. Misalnya tadi ada proses untuk insert data buku. Nah, kita lengkapi aja prosesnya.
Misalnya proses pendaftaran member seperti ini. Berikutnya ada pendataan buku. Berikutnya ada proses pelaporan. Oke, ada 3 proses. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang member. Di DFD level 0, member garisnya di sini ada data member masuk. Data member berarti proses pendaftaran ya. Kita lengkapi dulu. Seperti ini misalnya data member. Data member. Seperti ini, kita tekan OK. Nah, jangan lupa formatnya kita rapikan. Kontennya juga kita pilih yang name, lalu tekan OK. Data member sudah. Sekarang ada proses data pinjam di sini. Data pinjam berarti ada proses peminjaman buku. Kita belum membuat prosesnya, kita buat dulu prosesnya. Klik peminjaman buku seperti ini, kita tekan OK. Tadi di garisnya di DFD level 0 ada data pinjam ya, data pinjam. Maka kita buat dulu garisnya data pinjam seperti ini. Garis flow-nya, lalu kita kasih nama data pinjam. Formatnya jangan lupa. Kontennya kita pilih nama, lalu tekan OK. Berikutnya kita cek lagi di DFD level 0, data member sudah, data pinjam sudah, report data member. Report data member itu berarti datangnya dari proses pelaporan. Maka kita lengkapi dulu flow dari proses pelaporan ke member. Seperti ini. Dan namanya kita samakan. Report data member. Report data member. Seperti ini. Jadi intinya jumlah garisnya nanti harus sama ya teman-teman ya. Jumlah garis yang masuk dan keluar dari entity itu harus sama antara DFD level 1 dan DFD level 2. Ya, kita cek lagi report data member sudah, sekarang ada data pengembalian. Berarti ada proses pengembalian buku. Kita tambahkan aja dulu satu proses di sini, kita kasih nama pengembalian buku seperti ini misalnya. Kita tekan OK. Tadi nama garisnya kita cek dulu data pengembalian, maka harus sama juga namanya data pengembalian buku. Kita kasih nama di sini. Kita tekan OK. Jangan lupa formatnya. Cornernya kita ganti, kontennya kita pilih yang name. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Kita rapikan ya. Dari proses pendaftaran. Biar tampilannya rapi. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ada peminjaman, nanti ada pengembalian. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sudah ada 3 yang keluar dari entitasnya. Kita cek lagi data pengembalian sudah. Sekarang ada report data pengembalian. Nah, report itu berarti dari proses pelaporan. Ini tadi belum kita set formatnya ya. Kita set dulu formatnya. Kontennya juga. Oke, seperti ini. Nah, yang belum adalah report data pengembalian. Report data pengembalian. Kita kasih nama dulu, report data pengembalian. Seperti ini. Lalu kita tekan OK. Jangan lupa untuk formatnya kita rapikan. Cornernya kita pilih modelnya. Lalu kontennya kita ganti yang name. Kita tekan OK. Oke, untuk yang member sudah jadi.
jumlahnya ada 1, 2, 3 untuk yang keluar, lalu yang masuk ada 2. Pastikan dulu di data flow diagram level 0-nya sama. 1, 2, 3 untuk yang keluar, dan yang masuk ada 2. Sama ya berarti ya. Sekarang kita lengkapi untuk yang entity admin dan kepala perpustakaan. Admin itu ada 1 yang masuk dan 1 yang keluar. Data buku admin ya. Admin data buku berarti dia sedang menyimpan data buku. Kita tambahkan flow-nya. Jangan lupa dikasih nama data buku seperti ini. Tekan OK. Formatnya jangan lupa. Cornernya kita ganti modelnya, konten kita pilih yang name, lalu tekan OK seperti ini. Admin untuk yang keluar sudah, sekarang report data member untuk admin. Report data member berarti dari pelaporan. Report data member dari pelaporan. Seperti ini misalnya. Lalu kita sesuaikan dulu namanya adalah report data member. Kita tekan OK. Jangan lupa untuk formatnya kita sesuaikan. Corner, content, name seperti ini. Oke, untuk yang admin sudah. Sekarang terakhir adalah kepala perpus, report member, dan report pinjam. Report member dan report pinjam. Report member dan report pinjam. Kita double klik. Report member. Yang satunya adalah report pinjam. Jangan lupa untuk formatnya kita rapikan dulu. Corner, lalu kita pilih yang paling atas. Kontennya, name. Berikutnya juga sama, formatnya kita rapikan. Cornernya kita pilih yang paling atas, lalu kontennya kita pilih yang name. Oke. Apakah ini sudah cukup? Oh, tentu saja belum. Karena dari proses yang sudah ada, kita perlu menambahkan storage. Dimana jika ada proses penyimpanan di situ, maka ada storage. Di sini cara menambahkan storage adalah kita pilih di toolbox di data flow diagram yang paling bawah ini ada data store. Kita klik. Misalnya kita ingin menyimpan nantinya data member. Lalu kita simpan juga untuk database-nya itu tabel data pinjam. Lalu pengembalian itu juga perlu kita simpan datanya. Nah, pendataan buku juga kita perlu simpan data bukunya di dalam sebuah tabel. Untuk pelaporan biasanya nanti kita hanya tinggal mengambil datanya dari masing-masing data store. Oke, sekarang kita tarik garis. Pada proses pendaftaran member, maka perlu disimpan data member. Kita kasih garis seperti itu. Lalu proses peminjaman juga kita akan menyimpan data buku. Seperti ini. Dan pada proses pengembalian buku juga akan kita simpan. Seperti ini. Proses pendataan buku juga akan kita simpan. Jadi kita nanti punya tabel 4. Jadi yang pertama ada tabel member, lalu berikutnya ada tabel buku, tabel peminjaman buku, lalu berikutnya ada tabel pengembalian buku, dan yang terakhir ada tabel buku. Kita kasih nama dulu di data store-nya, di masing-masing data store-nya. Kita klik di sini, di data store-nya, kita double klik, lalu kita kasih nama di situ misalnya data member. Seperti ini. Berikutnya untuk peminjaman buku berarti ada data peminjaman buku. Lalu untuk yang pengembalian buku, kita double klik juga data pengembalian buku. Klik OK. Dan terakhir di sini data store untuk yang buku, data buku. Kita double klik, lalu kita kasih nama data buku. Seperti ini. Tekan OK. Nah, apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum, karena kita perlu menambahkan garis-garis keterkaitan data.
Misalnya seperti ini, pada proses peminjaman buku, apakah pada prosesnya kita memerlukan siapa yang meminjam buku atau member siapa yang meminjam buku. Nah, jika ada kebutuhan terkait data tersebut, maka perlu kita sambung. Nah, misalnya di sini pada proses peminjaman buku kita perlu data member. Pasti butuh ya, dan diagramnya harus kita sambungkan seperti ini. Kita rapikan. Nah, di proses peminjaman buku juga itu, ini saya rapikan dulu biar rapi. Nah, seperti ini. Bentar ya, saya rapikan dulu. Biar tidak tabrakan. Ya, seperti ini. Pada proses peminjaman buku, selain kita butuh data member, kita juga butuh data buku. Nah, maka kita sambungkan antara data storage ke proses peminjaman buku. Seperti ini. Lalu, pada hubungan data yang lainnya, saat kita mengembalikan sebuah buku, maka kita sangat memerlukan data peminjamannya. Nah, berarti pada proses pengembalian buku ini kita butuh inputan. Nah, inputannya gambarnya seperti ini. Data peminjaman buku kita tarik ke proses pengembalian buku. Untuk mengecek apakah ini sudah benar atau belum, kita bisa menekan tombol F4 atau di sini ada tools ya, tools, lalu ada cek model di sini. Nah, setelah kita cek model, lalu kita tekan OK. Ya, tidak ada error dan null warning. Oke, kita berhasil membuat data flow diagram dengan menggunakan Power Designer. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya tabel ini ingin kita copy, kita bisa buka Word. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa seleksi. Lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita paste, kita Ctrl V di Word-nya. Maka otomatis grafik yang sudah kita gambar akan tersaji di Word. Sama halnya juga dengan untuk yang dev di level 1. Kita paste. Oke. Cukup mudah kan guys tutorialnya? Nah, bagi teman-teman yang ingin usul konten, jangan lupa komen ya di bawah ini. Bye-bye.